lalu. Begitu. Jadi selalu badai itu pasti ada selesainya. Pandemi COVID-19 pasti ada ujungnya. Pasti akan ada selesainya. Amin. Sampai satu waktu Amin. pandemi berubah jadi epidemi, begitu menjadi suatu hal yang biasa. Di Singapura sudah dibahas bagaimana mereka Betul. mulai mempertimbangkan dari pandemi statusnya berubah menjadi epidemi, begitu menjadi seperti Hi everyone, welcome to Sunday Live Talk Show. It is the second week of the month of July 2021. What a great Sunday it is, what a great month. So today we'll be talking with Pastor Johannes Nahue. He's the son of Pastor Jakub Nahue, a very wonderful man of God. And I believe Pastor Johannes is going to be a great blessing to us. Our topic is for today is going to be kuat di tengah badai. So I'm sure we need to be strong in the midst of misery, in the midst of trouble, in the midst of problem that we are facing right now, especially in Indonesia. So without further ado, let's bow our head, let's pray and enter into worship. Dear Jesus, we give you thanks, Lord. We give you glory, we give you honor for this day, Lord. Thank you for keeping us still alive. Thank you for making us still healthy. Thank you for your protection. Thank you for everything, Lord. Lord, as now we're going to start the talk show, Father, let your Holy Spirit be in our hearts, be in our houses, Lord. We just want to commit this time completely into your hands, Father, and we pray let all of our worship, all of our discussion is gonna be a great blessing into our heart, into our families, into ourselves, Lord. Thank you, Lord. We just surrender everything into your hands, Lord. In your mighty name we pray and give thanks. Amen. Hallelujah. Let's give this time completely to the Lord and let's just prepare our hearts and worship Him. Hallelujah. Kami sembahkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisai bagi setiap kami, Tuhan. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, ku
bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kaulah Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Haleluya. Milikku dengan sayangmu, dengan sayangmu, naungiku, naungiku dengan kuasa, dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah Engkau, kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Kaulah kekuatan hidup kami, benteng perlindungan kami. Kami puji Engkau Tuhan, kami muliakan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Haleluya. Kami tenang karena Engkau, kami aman karena Engkau. Right, so I think we still gonna need to wait a bit more for Pastor Johannes to join us in this live. So hope all of you are doing well, especially in this time of pandemic. Make sure that you don't go out without any significant or needful work. Make sure that you still stay home and stay safe, because I believe that in this time of pandemic, the safest place to be is our own house. So yeah, I think we're gonna need to invite Pastor Johannes. So we'll send the invitation so he can join us in this live video, in this live talk show, and I'm sure it's gonna be a great blessing. All right, we're gonna send him. Okay. Hallelujah.
I'm excited. Almost all of our speakers for the month of August. So excited for the month of August. I believe that the month of August is going to be a great blessing also for all of us, especially with the talk show. So yeah, you stay tuned in Sunday Talk Show. And if you missed one of our talk shows in the last few weeks, you can also see the replay in the IGTV or in the YouTube channel. The link is there in the bio. Yeah, so hmm, okay. Okay, we need to wait. Hallelujah. Hallelujah. Hmm? Okay. Hallelujah. I think there's some technical issues. I hope we can get Pastor Johannes with us soon. Okay. Ya, kita harus menunggu. Oke. Hai Pastor. Mari. Ups, ya sepertinya ada sedikit masalah dan sedikit gangguan ya. Oke. Ya. Oke, kita sedang mencoba untuk supaya bisa terreconnect lagi. So, ya, kita ingat lagi ya. Oke. Oke. Ya. Ya, halo, Halo, Daniel. Pastor. Ya. Sorry, sepertinya tadi internetnya ada trouble. Tidak masalah, Pastor. Ya. Terima kasih banyak, Pastor, untuk waktunya, untuk kebersediaannya. Sebuah kehormatan yang sangat-sangat luar biasa bagi saya dan semua penonton pada malam hari ini bisa kehadiran Pastor Johannes di live talk show pada malam hari ini. Terima kasih banyak, Pastor, untuk waktunya. So, Sama-sama. sedang sibuk apa nih, Pastor, belakangan waktu ini, Pastor? Ya, pertama-tama terima kasih ya, Daniel, untuk kesempatan malam ini kita bisa berbagi cerita bersama-sama dan kepada teman-teman yang lain yang join. Terima kasih yang kedua juga, Daniel udah merelakan diri live-nya hari ini mengikuti jadwalnya saya. Jadi saya hari ini sudah khotbah 4 kali di gereja lokal. Wow. Jadi sempat tadi selesai ibadah, ya udah mandi dulu supaya segeran, lalu akhirnya kita bisa live seperti ini. Wah, puji Tuhan, haleluya. Luar biasa. 4 kali ibadah onsite apa online, Pastor? Online. Tapi kita online-nya konsepnya live streaming ya. Bukannya khotbahnya rekaman, tapi khotbahnya tetap siaran langsung begitu. Jadi saya khotbah langsung. Sejak 3 minggu ini sama hari ini, kita udah full lockdown. Jadi gereja, kita nggak ibadah dari gereja lagi, tapi ibadahnya dari rumah masing-masing. Saya khotbah dari rumah. Saya saat ini lagi di kamar. Sorry ya dengan kondisi digelapin aja. Begitu seperti
apa namanya, kondisi begini menurut saya oke deh gitu. Jadi rahasia sedikit ya kamarnya supaya nggak ketahuan. Tidak masalah, tidak masalah. Oke. Terima kasih banyak loh Pastor untuk waktunya yang sudah diluangkan. Nah, Pastor, kan beberapa waktu yang lalu juga ayah tercinta juga sempat berpulang ya ke rumah Bapa di surga, dan aku dan segenap tim juga mengucapkan turut berbelasungkawa juga yang sedalam-dalamnya ya, turut Ya, thank you. bersimpati juga atas berpulangnya ayah terkasih. Cuman yang aku ingin tahu Pastor, pernah tidak terbersih gitu dalam benak pikiran Pastor bahwa satu hari Pastor ini harus menggembalai sebuah gereja yang besar ya, dengan jemaat yang cukup banyak itu. Pernah nggak terbersih di benak pikiran Ya, Pastor? jadi thank you. Sebenarnya kalau untuk pikiran itu sih dari dulu udah terpikirkan ya ketika saya Hmm, terpanggil menjadi pendeta. Artinya waktu itu tahun 2003 saya mendapatkan penglihatan ketika waktu itu Om Yakob sedang KKR di lapangan Merdeka di Kupang, dan saya waktu itu oke. ikut begitu. Waktu itu saya sedang kuliah, lalu diajak ke sana. Singkat cerita, ketika saya terpanggil menjadi pendeta, langsung udah otomatis saya berkata, ya sudah, berarti saya akan nanti ke depannya meneruskan pelayanan dari gereja begitu. Jadi supaya ya Daniel mungkin udah tahu ya, sama teman-teman semua yang ngikutin live ini juga biar ngerti Hmm, bahwa di sinode saya di Gereja Bethel Indonesia itu memang diizinkan secara organisasi untuk keluarga boleh meneruskan pelayanan orang tua dengan catatan betul. keluarganya siap untuk meneruskan gitu. Jadi kebanyakan Oke. gereja-gereja karismatik juga seperti itu kok. Jadi Yes, keluarga yes. yang meneruskan antara istri atau anak atau menantu, keponakan dan sebagainya. Jadi kondisi Mm-mm. seperti itu karena saya udah tahu di GBI saya keluarga itu bisa meneruskan pelayanan, maka saya ketika terpanggil ya udah saya udah tahu tracknya akan ke sana. Jadi ya di lain pihak itu saya mempersiapkan diri saya supaya apa ya ketika tongkat estafet itu beralih ke sayanya sudah siap begitu Neil. Wow, luar biasa. Cuma kan Pastor menjadi anak seorang gembala, menjadi anak seorang pendeta. Ada nggak sih Pastor apa rasa seperti suka maupun duka gitu yang Pastor alami, namanya menjadi anak seorang pendeta? Ada yang bilang kadang-kadang mau apa-apa jadi susah, jadi serba salah. Nah, apa yang Pastor alami selama bertahun-tahun menjadi anak seorang pendeta? Um, Semua dalam hidup ini pasti ada suka dan duka ya. Artinya mau jadi Hmm. anak bisnismen, jadi anak pengacara, mau jadi anak ketua RT, mau jadi Mm-mm. anak pemulung, pokoknya semua sebenarnya ada suka dan duka. Jadi mungkin Hmm. saya mulai dulu dari dukanya deh ya. Jadi dukanya itu Oke. kan memang kita menjadi anak public figure ya. Jadi dengan kata lain Hmm. kita ini perhatikan. Ada satu buku yang menulis tentang kehidupan anak pendeta. Anak pendeta itu diumpamakan seperti ikan yang hidup di akuarium, di mana semua orang Oke. itu memperhatikan akuarium itu. Jadi mau dari depan, Ah, belakang, kiri, kanan itu terlihat. iya, Begitu. iya, Jadi iya. ya itu kondisinya. Jadi ya artinya Hmm. kita seakan-akan hidup dalam bukan bayang-bayang orang tua, tapi bayang-bayang banyak orang. Jadi orang itu memberikan tuntutan kepada kita semua, oh anak pendeta tuh harus begini, anak pendeta harus begitu. Ya Hmm. itu Hmm. kondisinya, itu dukanya. Tapi sukacitanya itu malah lebih banyak. Sukacitanya misalnya lagi di gereja, lagi ngantri ngambil makanan, anak pendeta Hmm. biasanya dikasih nyelak, begitu. Begitu. Anak Oh, Pak baik Gembala ya. lagi antri, ayo, ayo, jangan antri dong, Yohanes, ayo maju aja, tante kasih spotnya. Nah itu sukacitanya. Oke, oke, ya, ya, ya. Oke, oke, oke. Cuma nih, Pastor, aku percaya dan mungkin ya ada sebagian juga yang meyakini bahwasannya iman itu tidak melulu kan turun ya. Jadi misalnya kayak orang tua sudah percaya Tuhan, mengetahui Tuhan, lalu kemudian anaknya juga otomatis akan mempunyai iman yang sama. Pasti ada keadaan atau momen tersendiri gitu dalam kehidupan seseorang, seorang anak itu ketika dia mengalami Tuhan dengan caranya sendiri. Nah, apakah hal yang sama terjadi dalam kehidupan Pastor? Ya, waktu saya kelas 3 SD kalau nggak salah, Om Yakob itu pernah saya. Jadi karena Om Yakob kan orang Ambon ya, jadi saya dipanggilnya Nyong Yes. begitu, bukannya Monyong ya. Oh, Jadi Nyong, kamu ada rencana nggak mau menjadi pendeta? Begitu. Waktu itu saya kelas 3 SD.
Saya waktu itu masih relatif masih kecil, saya otomatis langsung bilang ke Om Yakob waktu itu saya bilang gini, Pi, bukankah menjadi pendeta itu adalah panggilan? Jadi dengan kata Hmm. lain langsung ya Om Yakob ini kaget juga begitu. Iya ya benar ya bahwa memang menjadi pendeta itu harus panggilan. Nah jadi dengan kata lain itu keadaannya seperti itu. Jadi memang Om Yakob tentu mengharapkan sebetulnya kalau ada anaknya bisa teruskan begitu. Hmm. 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 Oke, oke, oke. Tapi apakah di dalam perjalanan menjadi seorang hamba Tuhan gitu, Pastor, sempat nggak sih berpikir bahwa bisa nggak ya kita ganti jalan aja gitu di tengah-tengah, mungkin coba yang lain dulu baru terakhirnya pendeta, atau memang langsung konsisten aja di satu jalan? Ya, dulu saya waktu lulus SMA itu saya belum terpanggil. Ya, jadi saya lulus SMA tahun 98 begitu. Daniel Hmm. lulus SMA tahun berapa tuh? Oh, jauh, Pastor. Iya, jadi 2000. waktu waktu Jakarta kerusuhan saya lulus SMA. Oke, iya, iya. Waktu Krismon tuh dolar naik. Jadi waktu itu saya lulus SMA tahun 98. Hmm. Saya waktu itu langsung kuliahnya ini pengen cita-citanya jadi graphic designer. Karena saya senang Oh, banget dengan desain-desain, jadi waktu itu sempat kuliah graphic design. Memang kebetulan waktu itu Om Yakob itu berpikir untuk saya supaya lebih mandiri lagi, kemudian bisa fasih bahasa Inggris, makanya akhirnya dikirimlah ke Amerika, ke Portland di Oregon. Oregon itu di oke. atasnya California, gitu. Oh, oke, ya. Nah, kemudian saya kuliah di situ, kuliah desain grafis. Nah, singkat ceritanya saya 99 berangkat ke sana, kemudian 2003 sedang liburan, musim panas, saya pulang ke Indonesia, ke Jakarta, diajak KKR Hmm. di situ. Jadi, ketika saya terpanggil menjadi pendeta di KKR di Kupang itu 2003, langsung saya uh, ambil keputusan untuk segera pindah haluan. Graphic design cita-citanya saya tinggalkan, langsung saya kepengen sekolah Alkitab begitu. Jadi saya punya prinsip saya itu orang yang kalau udah maju pasti selesai begitu. Jadi saya nggak kepengen tengah-tengah begitu. Wow, amazing. Jadi meninggalkan sekolah graphic design dan kemudian langsung masuk ke sekolah Alkitab ya. Langsung untuk Iya, betul. wow, Padahal luar dulu biasa. itu mimpinya saya ketika ditanya orang-orang banyak, Yohanes pengen nggak nerusin pendeta, nerusin papa? Hmm. Saya selalu bilang, Hmm. enggak deh, saya orang yang bukan tipe senang tampil di publik, bukan tipe orang yang senang ngomong di depan banyak orang. Saya cuma Oh ya. berkata, pelayanan, tapi dengan uang saja. Saya mau jadi businessman, mau jadi graphic designer yang hebat, nanti saya akan topang pelayanan papa, itu dengan uang saya, Hmm. begitu. Jadi saya nggak mau kelihatan di layar, begitu. Jadi saya Hmm. support ke Hmm. sana aja. Dulu cita-citanya Hmm. begitu, karena saya pikir pada zaman itu, menjadi graphic designer itu prospeknya bagus sekali. Nggak menyangka loh, sampai sekarang 20 tahun lebih berikutnya, ternyata posisi ini kan banyak dicari begitu di zaman digital Betul. sekarang ini. Yes, yes. Jadi saya udah Benar, benar, benar. membayangkan mungkin kalau saya jadi graphic designer, karena gini, saya Hmm. punya prinsip hidup itu ketika Hmm. mencoba sesuatu harus sampai berhasil, harus sampai tuntas. Nah, jadi dengan kata lain saya berpikir, wah, saya harusnya pasti bisa menjadi graphic designer yang sukses. Benar-benar Oh, mungkin kalau sekarang saya tetap menjadi graphic designer ya Neil ya, bisa jadi sekarang yes. saya umurnya udah 41 tahun nih begitu. Saya Hmm. sudah bayangkan Hmm. mungkin kalau saya jadi graphic designer di umur saya 41 tahun, saya udah menjadi graphic designer yang berhasil. Begitu, Betul. dengan etos kerja yang saya miliki, dengan semangat yang saya miliki, dengan Hmm. values nilai-nilai hidup yang saya juga punyai dan mewariskan dari Om Yakob, saya pikir Hmm. saya pasti akan menjadi graphic designer yang berhasil. Wow. Begitu. Jadi dengan kata Hmm. lain ketika saya waktu itu pindah sekolah Alkitab, memang banyak orang juga bilang, Yohanes nggak Hmm. sayang, kamu pindah haluan. Waktu itu saya Hmm. udah semester 4 kalau nggak salah, waktu itu di Amerika. Langsung saya pindah, tinggalkan untuk pindah sekolah Alkitab. Nah, orang Hmm. berkata, sayanglah, selesaikan aja dulu biar kamu menjadi gelar Iya, Bachelor of betul. Art begitu. Baru kamu nanti Benar-benar. bolehlah sekolah Alkitab lah. Betul. Tapi saya pikir, udahlah, saya nggak mau lama-lama, saya pengen Hmm. supaya buru-buru biar nggak buang waktu begitu. Jadi ya gitulah kira-kiranya. Wow. Nih kalau kita flashback sedikit ya, Pastor, dari sekarang hingga waktu itu. Menyesal nggak, Pastor, nggak melanjutkan graphic designer? Uh, di lain pihak saya
ada nyesel cuman dikit banget, tapi karena saya terpanggil, Tuhan sendiri yang panggil. Ini jujur loh, saya bukannya karena ngomong di begini lalu saya poles-poles gitu, enggak. Jadi saya sungguh-sungguh tidak menyesal begitu, Neil. Walaupun di lain pihak saya cuma berpikir, aduh, coba kalau Tuhan nggak panggil saya jadi pendeta, mungkin saya jadi graphic designer, saya udah menjadi orang yang kaya, orang yang hebat, udah bisa berkati gereja dengan banyak uang, mobilnya keren, begitu. Saya kan suka hobi mobil gitu, Neil ya. Jadi ya ketika udah jadi pendeta kan saya pikir masa pendeta pakai mobilnya keren-keren, pakai mobil sport, nanti apa kata dunia begitu. Jadi jadi saya pikir udahlah, semua mimpi-mimpi, angan-angan saya, glamor hidupnya dari cita-cita saya menjadi seorang graphic designer, saya pikir udah saya kubur aja lah begitu. Tapi karena Tuhan panggil untuk masuk ke ladang pelayanan, saya pikir ini sangat mulia sekali. Begitu. Wow. Pastor kan masuk dalam ladang pelayanan ya, kemudian sekolah Alkitab, mulai pelayanan di gereja. Nah, apakah membawa nama besar daripada Om Yakub itu sendiri, membawa nama besarnya dalam pelayanan, sempat menjadi seperti satu beban nggak gitu dalam kehidupan pastor sendiri dalam pelayanan? Jadi kayak segala sesuatu harus perfect, harus sama seperti Papa. Sempat nggak merasakan hal seperti itu? Ya, Om Yakub itu adalah orang yang betul-betul demanding ya, betul-betul menuntut begitu. Jadi Om Yakub selalu pacu orang, kasih target, kasih harapan, dan berharap supaya kita bisa memenuhi target itu. Jadi dengan demikian Om Yakub tentu memberikan target-target kepada saya, begitu dengan harapan harus begini, begitu, begini, begitu. Dan ketika beliau pun menjadi seorang pemimpin dalam hidup saya juga, Om Yakub bukan sekedar bapak jasmani saja, tapi bapak rohani juga. Misalnya ketika saya khotbah, seringkali suka dikoreksi begitu. Nyong, jangan begini-begini, harus begitu-begitu. Gitu. Dan itu betul-betul dikoreksi oleh Om Yakub. Bahkan Om Yakub pun juga nggak canggung-canggung, bisa mengoreksi saya dalam khotbahnya beliau di minggu depan, begitu. Ketika saya khotbah minggu kemarin, minggu depan Om Yakub khotbah, itu bisa begitu, saya ditegur di atas mimbar. Tapi semua itu saya lihat bahwa sebetulnya itu bentuk kasih sayang Om Yakub kepada saya. Begitu. Karena memang kondisinya saya udah menikah waktu itu, sudah berkeluarga, tinggal di rumah berbeda. Jadi ketemu pun kalau di gereja, di kantor gereja, itu kita udah ngomongin kerjaan. Begitu. Jadi kadang-kadang kurang waktu untuk sekedar kasih masukan. Jadi ketika khotbah, Om Yakub ingat, oh ya minggu lalu saya kurangnya di mana? Om Yakub tuh bisa langsung tegur di mimbar. Memang saya awalnya betul-betul merasa bahwa, aduh kenapa sih ditegurnya di mimbar sampai seluruh dunia harus tahu begitu. Tapi di lain pihak saya mencoba tanamkan hal yang positif di dalam pikiran saya. Saya berkata bahwa inilah bentuk kasih sayang seorang ayah kepada saya. Dan saya pikir juga itu adalah hal yang baik, yang juga perlu diteladani sama orang-orang, begitu, bahwa seorang ayah tuh peduli dengan anaknya. Gitu. Beban sih ada lah, Neil, menjadi beban. Saya pernah punya pengalaman mau khotbah di satu gereja, oke? Ketika diundang sama satu gereja, saya tentu kan duduknya di depan lah, duduk di kursi pendeta. Jadi saya selalu senang kalau diundang khotbah itu selalu datangnya tidak terlambat, selalu datangnya on time. Ketika itu ikut ibadah dari awal, ikut duduk di depan, sama-sama nyanyi, nyembah Tuhan, sama-sama kasih kolekte, begitu. Itu sudah diajarkan menjadi values yang dari Om Yakub untuk saya. Nah, ketika saya praise and worship dari depan, dari awal, udah 45 menit berjalan, masuklah ke penyembahan, menuju firman. Nah, ketika di penyembahan menuju Bapak Gembalanya kan di samping saya tuh. Lalu ketika detik-detik, saya menunggu kode aba-aba dari WL kan tinggal natap saya, lalu mangguk kan. Lalu tanda saya naik ke panggung. Lalu menjelang tanda-tanda, udah saya tungguin nih, WL-nya kapan kasih tanda. Bapak Gembalanya colek saya. Lalu berbisik begini, Dek Yohanes, kamu khotbahnya selucu Papa nggak? Begitu. Jadi, waduh jujur tuh Neil, itu waktu itu pas ketika ditanya begitu, wah mental saya langsung jatuh. Itu awal-awal saya mulai khotbah begitu, karena saya pikir berarti harapannya dari Bapak Gembala ini, khotbah saya itu bisa lucu. Wah, sepanjang khotbah itu ada beban, saya harus ngelucu, saya harus ngelucu, begitu. Jadi, wah, itu menjadi pengalaman yang lucu dan sekaligus pengalaman yang berharga deh pada saat itu. Tapi perjalanan waktu saya lihat bahwa semua itu sebetulnya bukan jadi beban, tapi menjadi penyemangat bagi saya. Sehingga saya harus pacu diri saya terus. Jadi gitu.
Wow, kan mempunyai value untuk memacu diri terus menjadi lebih baik kan gak gampang ya, Pastor. Pasti ada kalanya di mana kayak gak bisa memenuhi demand, kemudian orang itu berubah, dia jadi menyerah saja atau ya udahlah saya begini ya begini saja. Kenapa Pastor bisa kayak terus mau mengubah diri, terus mau memacu diri untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi? Ya, eh, ini jawabannya bukannya lebay ya, bukan berlebihan, tapi jujur karena ada pertobatan dalam diri saya. Jadi pertobatan itu tidak selalu kita meninggalkan dosa ya. Jadi bukan Benar. berarti dulu kita sukanya ngomong jorok, lalu kita bertobat berubah nggak ngomong jorok lagi. Kita suka berantem, ngomongin orang gosip, tapi kita bertobat nggak lagi. Bukan itu saja. Tapi ketika Oke. bertobat pun, kita juga berubah dari pola paradigma kita berpikir. Roma 12 ayat 1-2, kita punya Wow. konsep berpikirnya bahwa dulu sebelum bertobat, tekanan marga Om Yakob bagi nama saya, Yohanes Nahuai, itu menjadi beban. Iya. Tapi ketika Ah, bertobat, saya jadi bersyukur dan menjadikan itu sebagai pacuan dalam hidup saya. wow. Dari saya buat teman-teman semua yang ngikutin talk show kita ini, kalau teman-teman Mm-mm. ingin supaya paradigma kita berubah, ya kita harus bertobat. Jadi bertobat itu bukan sekedar berubah dari dosa-dosa sampai tidak berdosa lagi, tapi bertobat itu adalah bagaimana cara berpikir kita dirubah dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang Wow. manusia lagi. Betul, betul, betul. Wow. Jadi semenjak saat itu Pastor menjadi diri Pastor sendiri dan berusaha menjadi the best version of you sendiri gitu Pastor ya. Kalau Iya, aku bisa. betul. Wow, luar biasa. Berjalan waktu, kemudian waktu sampai saat ini menggembalakan Pastor. Adakah pernah Pastor mengalami, ini kita jujur-jujur ya Pastor ya, pernah nggak Iya. mengalami dari misalnya jemaat atau mungkin orang yang melayani yang sempat bilang gitu ke Pastor, ah kok beda sih cara pemimpinannya, nggak kayak waktu Om dulu, nggak kayak waktu Papi dulu, pernah nggak ditegur seperti itu Pastor? Yang negur secara langsung ada, cuman nggak banyak. Yang ngomongin di Oke, belakang, saya sempat dengar juga ada yang ngomongin di belakang. Banyak atau oke, tidak banyak, saya nggak tahu begitu. Tapi hmm, kalau laporan-laporan ada, memang gini ya oke, Neil, dalam hidup ini, siapapun manusia itu punya kecenderungan selalu membandingkan. betul, Kenapa? Karena betul, kita hidup di Indonesia. Di benar, Indonesia, kita ini punya kultur kebiasaan selalu dibandingkan. Betul ya? Kita lahir betul, saja betul sebagai anak sekali. pertama. Daniel anak pertama atau keberapa? Aku kebetulan kembar. Oh, kembar ya? Oh, oke. Iya, Okay. Berarti kamu iya. lahir duluan atau sekembarnya? Aku semenit duluan. Semenit duluan ya? Oke. Okay. Nah, Iya. berarti anggaplah kamu kakak ya, begitu kan? Hmm, Jadi kamu iya. sebagai anak pertama ya, walaupun kembar ya, sebagai anak Hmm, pertama, kamu tuh udah mendapatkan tuntutan loh. Andai kata kamu nggak hmm, kembar nih ya, seperti contoh saya yes. lahir sebagai anak Hmm, pertama. Kita lahir oke. saja di dunia ini, sudah langsung dapat tuntutan. Pasti papa mama kita akan bertanya, kok anak kita belum ngomong ya? Belum ngomong apa, mama. Betul, Jadi sudah betul. dibandingkan. Dibandingkan dengan Benar. siapa? Ponakan, orang lain, Ah, anak tetangga. Betul benar. nggak? Betul, betul, Nah, betul. Ya, kemudian ketika udah mulai 7 bulan, kok anak kita hmm, belum putar badan ya? Bisa balik hmm, badan, kok belum bisa tengkurap? Nah, umur 1 tahun, hmm, kok belum bisa ngomong, kok belum bisa jalan? hmm. Jadi udah dibandingkan begitu. Di Betul, kandungan betul, saja udah betul. dibandingkan loh, betul nggak? Kok ibu mengandungnya Betul. kok lonjong ke depan ya? Udah dibandingin. Jadi Aduh. memang hidup di dunia ini, dimanapun lah ya, kita memang Hmm, selalu mendapatkan perbandingan-perbandingan gitu, Neil. Kamu aja yes. kan kembar Betul, pasti dibandingin kan. Kamu kenapa betul. Daniel nggak seperti yang satu lagi nggak seperti Ya, kamu, begitu. Dan ya. kamu kenapa nggak seperti sepupu kamu tuh, ya kan? Jadi itu sudah ada Iya, iya, dalam iya. dalam apa ya gen kita lah. Jadi dengan Hmm, demikian, ketika mau saya mimpin gereja meneruskan perbandingan itu pasti akan selalu ada, begitu. Tapi wow. puji Tuhan karena bertobat tadi, pola berpikir saya sudah berubah. Ketika mendengar orang-orang membandingkan, orang-orang sampai mungkin ada yang menghina, begitu sampai ngomongin di belakang, nyebarin hoax, saya cuma berkata nggak apa-apa kok, begitu. Bahwa semua itu Hmm, adalah warna-warni dalam kehidupan ini. wow. Luar biasa. Gak gampang loh kalau kita bicara sebagai manusiawi ya, Pastor, secara manusia nyata, dikata-katain seperti itu pun oleh orang yang sedang dipimpin, pastikan kalau secara manusiawi kan pasti kesal.
dalam hati tuh pasti gedek, pasti kan istilahnya kalau dalam hati itu. Kemudian pastor bisa membiarkan itu saja, wow, luar biasa, itu sungguh inspiratif Ya, sih. saya pikir juga ini berpengaruh kedewasaan kalian, Nil, ya. Mungkin karena saya Betul. udah makin dewasa, umurnya udah 41, saya kan menjadi gembala kan udah umur 41 nih, Nil, begitu. Jadi tingkat kedewasaan dan kematangan seorang manusia di umur 40 itu memang sudah tentu berbeda ya dibandingkan dulu lebih muda, begitu. Jadi itu berpengaruh juga dalam kehidupan saya. Ngomong-ngomong, Daniel umur berapa ya sekarang? Aku sekarang mau 22, Pastor. Oke, nanti Daniel juga berangsur-angsur naik kepala 3, kedewasaannya akan lebih matang. Umur 40, Betul. kedewasaannya lebih mantap lagi. Pepatah orang Tionghoa mengatakan, hidup itu dimulai pada umur 30. Itu kata orang Oke. Tionghoa. Orang Chinese ya. Tapi kata Iya, iya, orang iya. Amerika, orang bule, life begins at 40. 40 Hidup gitu. dimulai pada umur 40. Kenapa Iya, umur iya, iya. 40? Karena orang-orang Amerika beranggapan bahwa manusia itu menghabiskan 20 tahun pertama untuk studi, belajar. Betul. Mulai dari Benar, benar. sekolah sampai ke kuliah, Yes. betul ya? Yes. Kemudian Betul. menghabiskan 20 tahun berikutnya itu adalah apa ya? Semacam siklus kedua untuk untuk merasakan pengalaman dari ilmu-ilmu Benar. yang sudah dipelajari. Nah, ketika sudah sampai siklus 2 kali, 20-20, masuk 40, baru di situ menjadi matang. Oke. Wow, luar biasa. Pastor, kita berlalu dari kehidupan pastor secara pribadi, Oke. kita lihat keadaan kondisi gereja, kondisi umat Tuhan saat-saat hari-hari ini, Pastor, di mana terjadi perubahan yang begitu besar dari gereja juga, dari yang tadinya kita semua berkumpul menjadi kita semua hanya melihat di YouTube. Bagaimana cara Pastor menyikapi ibadah yang sekarang dilakukan semua serba online, dan melihat terkadang tidak bisa kita kiri juga, pasti ada beberapa jemaat yang merasa bahwa kurang terpuaskan ya dengan adanya ibadah secara online dengan YouTube dan lain sebagainya. Bagaimana cara pastor menyikapi hal-hal seperti itu, pastor? Ya, thank you. Gini, jadi saya pribadi bersyukur bahwa Tuhan sudah mendorong Om Yakob. Kita sudah mulai ibadah minggunya itu disiarkan secara live streaming. Itu sudah mulai dari Februari 2019. Oke? COVID datang di tanggal 30 atau 31 Desember 2019. Kemudian merebak ke seluruh dunia, masuk ke Indonesia mulai di bulan Januari atau Februari ya, kalau nggak salah di tahun 2020. Februarian. Ya, Februari 2020. Nah, ketika masuk Februari 2020, kita sudah 1 tahun terbiasa khotbah minggu itu ada live streaming. Jadi kita sudah terbiasa juga khotbah minggu itu nggak sekedar menatap jemaat aja, tapi menatap kamera. Begitu. Nah, ketika masuk pandemi 2020, Maret, tanggal 23, itu saya ingat banget. Nah, itu menjadi momen di mana gereja GB Morsaron Jakarta itu udah tidak ada lagi jemaat datang ke gereja. Begitu. Semua full ibadah dari rumah masing-masing dengan konsep live streaming. Jadi ketika waktu beralih ke sana, secara jujur saya cukup mengalami kesulitan. Di mana dulu di gereja itu selalu rame, selalu padat dengan orang, ada interaksi antara kita dengan jemaat, misalnya yang percaya katakan amin, amin. Benar. Kita bisa ngelawak, ngejok, dan jemaat kasih respon. Nah, ketika sebulan pertama begitu, waduh itu menderita sekali. Saya cuma natap kamera, ruangan kosong. Biasanya ada amin, amin. Ini ketika ditanya ada amin, aminnya di rumah, begitu. Jadi yang ada suara AC. Iya, betul. Jadi itu tantangan ya, begitu. Tapi saya bersyukur, puji Tuhan, akhirnya inilah hebatnya manusia. Manusia itu diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk mudah beradaptasi. Amin. Begitu. Nah, makanya kita semua juga jemaat, saya pikir mereka juga sudah beradaptasi, begitu, mengikuti keadaan. Walaupun sampai sekarang sudah 1,5 tahun lebih, masih juga jemaat bilang, Pak, bedalah ibadah di rumah dengan ibadah di gereja. Memang saya juga mengakui pasti beda. Tapi memang nggak ada pilihan. Ini demi kebaikan kita bersama. Yes, gitu. Yes. Setuju. Cuman nih sampai ada yang sempat berkata-kata, Pastor,
katanya orang Kristen punya iman. Kenapa pas keadaan kayak gini imannya malah jadi luntur? Nah kan ada tuh hal-hal seperti itu yang sempat rame juga tuh di sosial media. Kenapa jadi imannya sampai ketakutan? Kan waktu awal COVID kan ada juga di mana saat-saat yang namanya saling berjabat tangan kan mulai berwaspada dan lain sebagainya. Nah pada saat-saat itu mulailah perbincangan-perbincangan seperti ini. Nah menurut Pastor bagaimana kalau ada orang yang berkata seperti ini, Pastor? Iya. Jadi gini, Neil. Apa namanya, pada awal pandemi dulu, sebelum jadi pandemi ya, jadi ketika waktu itu di bulan Februari, ketika mulai heboh corona ya, Februari Betul. 2020, begitu. Saya sempat khotbah di ibadah minggu, itu jemaat masih datang ke gereja ya, belum lockdown. Lalu saya bilang sama jemaat, nggak usah takut sama corona, begitu, bahwa corona mau biarpun gimana pun tetap tenang aja. Kita percaya bahwa Tuhan melindungi. Saya pun kalau jadi pendeta, Bapak Ibu Saudari mau salaman juga dengan saya, ayo salaman. Mau cipika-cipiki silakan. Sampai kita bikin videonya begitu. Sampai saya upload di YouTube-nya saya. Sampai kita sebar ke komsel-komsel. Waktu itu hanya sebagai sebuah sebuah hiburan kekuatan lah untuk jemaat. Supaya jemaat itu tetap yakin, tetap percaya sama Tuhan, Tuhan akan melindungi. Lalu akhirnya merebaklah COVID, ternyata menjadi penyakit yang menular dengan cepat, sampai akhirnya diputuskan oleh pemerintah menjadi pandemi. Ya sudah, saya nggak ada pilihan lain. Ya sudah, apa yang dulu menjadi guyonan itu sudah tidak relevan lagi. Udah nggak ada kaitannya dengan kondisi pandemi. Ya udah saya take down videonya. Begitu. Tapi saya pikir juga video itu pasti file-filenya ada di handphone orang-orang, begitu, masih ada. Jadi, tapi kalau saya melihat bahwa kondisi pandemi seperti ini memang ini sangat baik ya menurut saya, memberikan banyak masukan di mana kita bisa merefleksikan kehidupan kita. Selama ini mungkin kita sebagai orang Kristen ke gereja itu suka terlambat, ke gereja itu suka nggak sungguh-sungguh ibadah, selesai khotbah langsung buru-buru pulang. Padahal kan ibadah masih ada sedikit lagi tuh di gereja. Misalnya kalau di GB Mawar Saron, itu dulu ibadah tuh minimal 2 jam loh, Neil. Begitu, itu ibadah minimal 2 jam. Kalau perjamuan kudus 2 jam setengah. Iya, pasti. Betul. Begitu. Jadi itu udah biasa panjang. Khotbah itu selalu 1 jam. Bisa 1 jam 15 menit, 1 jam setengah bahkan. Itu panjang ibadah di GB Mawar Saron. Jadi ya memang ada orang-orang yang datang terlambat, ibadah nggak serius, lagi khotbah tidur, lagi khotbah baca tabloid Mawar Saron, nggak serius main handphone. Tapi dengan pandemi seperti ini, kesempatan buat kita merefleksi lah kepada diri kita. Bahwa selama ini kita jadikan semua itu sebagai sebuah kenyamanan. Sekarang kenyamanan itu Tuhan ambil dan kita menjadi kangen kan dengan gereja. Betul. Wow. Pastor, kan ini menjadi satu beban ya, satu masalah besar juga bagi semua jemaat, bagi semua kehidupan, terutama karena pandemi ini menjadi sebuah masalah, sebuah badai lah yang menimpa semua orang dengan berbagai macam pekerjaan, sektor pelayanan apapun itu menjadi sebuah masalah. Aku ingin bertanya, Pastor, mengapa sih dalam kehidupan setiap kita perlu mengalami yang namanya badai kehidupan? Apa tujuan Tuhan di balik mengizinkan badai kehidupan terjadi di setiap umatnya? Ya, oke, thank you. Saya mulai dengan cerita sedikit. Saya pernah baca buku. Saya beli buku itu di Gramedia. Buku itu berjudul dari bahasa Inggris yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Why bad things happen to good people. Artinya, kenapa hal-hal yang buruk itu terjadi pada orang-orang baik. Oke? Kalau hal-hal buruk terjadi kepada orang-orang jahat, kita sih maklum ya, kita berkata ya wajar dia jahat dapat hukuman. Tapi kenapa orang-orang baik mendapatkan hal-hal yang buruk? Nah, salah satu dari bab yang saya baca itu memang luar biasa, mengatakan bahwa ya memang Tuhan mengizinkan kejadian hal-hal yang buruk itu terjadi supaya Tuhan mau menunjukkan kehebatannya. Begitu. Yang kedua, kita juga belajar itu kalau kata buku itu, yang kedua pendapat saya dari pengalaman pribadi, saya melihat bahwa masalah itu juga sangat berguna bagi kita. Itu vitamin bagi kehidupan kerohanian kita dan mental kita. Makanya ketika masalah datang, itu memperkuat mental kita.
ketika kita punya virus masuk, contohnya flu, maka bagian tubuh kita akan memproduksi imun untuk melawan flu itu. Jadi tubuh Betul. kita makin kuat. Dani udah divaksin COVID-19 belum? Udah. Udah, oke. Nah, saya juga udah divaksin. Dengan kita divaksin, itu kan disuntikan virus-virus COVID yang sudah mati. Begitu. Betul. Jadi Yes. virusnya udah nggak aktif. Tujuannya Ya, betul. supaya di tubuh kita dimasukkan virus-virus COVID yang sudah mati, supaya tubuh kita memproduksi imun untuk melawan Benar. virus COVID yang sudah mati itu. Supaya ada ketahanan tubuh kita untuk melawan virus COVID yang hidup. Begitu. Nah, jadi masalah itu seperti itu. Tuhan itu sengaja mengizinkan kita mendapatkan masalah. Itu vaksinasi sorgawi. Jadi badai itu adalah program vaksinasi dari sorga. Supaya kita makin kuat begitu menghadapi tantangan kehidupan ini. Jadi kita punya imunitas di iman kita. Semakin lama kita semakin kuat, semakin beriman, mental kita makin berkuat, makin kuat seperti baja gitu. Wow, luar biasa. Tapi kan banyak pastor yang saat sedang divaksin itu kan malah jadi mundur. Dia nggak mau jarum itu menyuntik dirinya. Dia jadi melarikan diri, pastor. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang give up di tengah sedang disuntik vaksin itu? Iya, saya pikir sih itu memang pilihan pribadi orang ya. Mungkin ada ketakutan, mungkin ada ketakutan sama jarum, begitu kan. Memang saya juga orang yang takut sama jarum. Cuman karena memang saya sudah terbiasa itu dulu-dulu sebulan sekali itu untuk ngambil darah, untuk selalu lihat kondisi saya itu supaya tetap terjaga. Jadi setiap bulan saya selalu ngambil darah, jadi sampai sudah bosan sama jarum begitu. Dari yang takut sampai nggak takut lagi. Sampai sekarang pun juga hidung saya udah berkali-kali dicolok untuk mau swab antigen, mau swab PCR, untuk pantau terus kondisi saya. Jadi udah dari awalnya takut, deg-degan loh, bener. Mau dicolok swab PCR itu ketakutan minta ampun. Begitu sampai sekarang pun itu udah bukan menjadi ketakutan lagi begitu. Jadi sampai kayaknya udahlah dicolok lagi gitu. Wow. Jadi sebenarnya itu adalah di pikiran aja ya. Jadi memang kalau tahu kegunaannya, faedahnya, harusnya sih kita berani ya divaksin. Gitu kan tujuannya baik. Ya. Oke. Pastor, mengalami badai pasti kan tidak mudah. Bagaimana cara kita untuk tetap kuat? Mungkin di saat ini ada yang sedang nonton, mungkin dia merasa bahwa kehidupannya sudah sulit, mungkin ditambah lagi saat ini mungkin sedang terinfeksi juga oleh penyakit COVID itu sendiri dan lain sebagainya. Apa yang harus orang-orang yang sedang menonton pada malam hari ini lakukan ketika hidup tuh terasa begitu sulit? Kalau ada pepatah Indonesia mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga pula. Apa yang harus dilakukan agar tetap kuat? Ya. Hal pertama adalah saya sekaligus mau promosikan bukunya Om Yakob yang udah lama ditulis. Om Yakob pernah tulis buku Ketika Hidup Tidak Seperti Biasanya. Nah, buku itu juga perlu dimiliki. Memang minta maaf belum ada soft copy, semuanya dalam hard copy. Memang di buku itu Om Yakob berkata ketika hidup tidak seperti biasanya. Disitulah memang kita harus kuat untuk menghadapi perubahan iklim, perubahan cuaca. Begitu, kita harus menerima keadaan. Harus bisa berkata, terima kasih Tuhan, kita patut bersyukur. Sekali lagi, kita jangan takut sama masalah. Jangan takut sama badai. Ini kata kuncinya nih yang saya jujur, waktu kita ngobrol-ngobrol ya, kita atur waktu untuk bisa live seperti ini, saya siapin bahannya loh, Neil, begitu. Wow. Jadi ketika saya berkata bahwa badai itu tidak ada badai yang kekal. Iya. Wow, okay? Betul. Nggak ada badai yang kekal. Yang kekal itu adalah matahari. Jadi dengan kata lain, yang kekal itu adalah cahaya. Terangnya hari. Itulah yang kekal. Oke, betul kan? Jadi ketika hari cerah itu bisa datang badai. Badai itu sementara. Badai itu nggak lama. Badai akan lewat. Badai akan berlalu. Yang kekal itu adalah cahaya, matahari. Hari cerah. Tuhan sudah tetapkan itu. Begitu. Jadi pada prinsipnya adalah matahari selalu ada, matahari pasti akan bersinar, badai pasti akan berlalu. Begitu. Jadi selalu badai itu pasti ada selesainya. Pandemi COVID pasti ada ujungnya, pasti akan ada selesainya. Sampai satu waktu pandemi berubah jadi epidemi, begitu menjadi suatu hal yang biasa. Di Singapura sudah dibahas bagaimana mereka mulai mempertimbangkan dari pandemi statusnya berubah menjadi
epidemi begitu, Epi- menjadi seperti yes, yes. TBC, seperti demam berdarah, seperti flu, Mm-mm. cacar, Betul, campak. Itu udah seperti betul, mau dianggap penyakit biasa begitu. betul, betul. Wow, Iya. luar biasa. Oke, ada tidak pesan-pesan terkhusus yang ingin Pastor sampaikan kepada anak-anak Tuhan yang malam hari ini sedang nonton, supaya mereka tidak give up sebelum pandemi ini berakhir dengan meninggalkan Tuhan, tetapi tetap setia, tetap kuat melewati badai kehidupan ini. Silakan Pastor. Iya, oke. Pesan saya buat anak-anak muda yang lagi ngikutin ini adalah saya mau pesan nasi goreng 3, nggak pedes, sama sate 10 tusuk. Ya, itu pesan saya. Lagi pandemi udah Aduh. lama nggak pesen sate nih. Aduh, jadi kangen sate. Oke, pesan saya adalah anak-anak muda harus kuat, karena kedepannya kalau kita sudah menjadi dewasa, kan semua anak-anak muda kan pengen pacaran, pengen nanti punya suami, pengen punya istri. Makanya siapkan diri supaya sebelum engkau berkeluarga, engkau punya mental yang kuat. Karena kalau mental kita nggak kuat, kita nggak akan bisa menikmati kehidupan kita. Jangan pernah menganggap bahwa hidup ini nggak pernah ada masalah. Nggak enak. Perhatikanlah semua film-film. Semua film pasti ada masalah. Dan itu yang menjadi itu menarik. Setuju? Benar, benar. Coba nonton Spider-Man, nggak ada musuhnya. Seru nggak? Gak ada Coba guna. nonton Avengers, nggak ada Thanos-nya, nggak ada Thanos. Ya udah cuma nonton gitu aja kan. Paling-paling Thor main-main palu begitu. Ya kan? Paling siapa? Captain Iya. America cuma lempar-lempar itunya apa shield-nya begitu. Paling-paling Betul. Spider-Man cuma naik turun gedung begitu. Apa serunya? Tapi karena ada Thanos, ada masalah, ada musuh-musuh yang lain jadi menarik. Makanya jadi dalam hidup ini jalanin aja begitu. Apapun yang terjadi, masalah itu ada, itu hanya warna-warni. Ingat janji firman Tuhan yang berkata, pergumulan, permasalahan yang kita hadapi tidak akan melampaui kekuatan kita. Amin. Itu sudah jaminan Tuhan. Jadi kalau Yes. COVID ini memang datang, semua umat manusia siap. Betul nggak? Gini loh, Neil. Betul. Kita justru bersyukur ya bahwa pandemi COVID-19 itu datang tepat waktu menurut saya. Tanda petik ya, quote, unquote, begitu. Tepat waktu. Kenapa? Karena manusia sudah siap menghadapinya. Tahun 1900-an awal, dunia dilanda dengan pandemi. Jadi pandemi terakhir sebelum pandemi COVID-19 ini pada abad ke-20, satu abad yang lalu, pada tahun awal 1900-an. Itu ada wabah namanya pandemi flu Spanyol. Betul. Flu duluan dimulai dari Spanyol, menyebar ke seluruh dunia. Dan itu sampai pandemi. Nah, pada saat itu semua orang kewalahan, semua orang di rumah pakai masker zaman itu diciptakan. Begitu, bisa googling tuh gambarnya lucu-lucu. Nah, pada zaman sekarang kita semua sudah terkoneksi. Ini lagi pandemi, Daniel sama saya kita bisa ngobrol-ngobrol. Ada teman-teman yang lain bisa ngikutin live-nya kita dan mereka bisa mendapatkan respon. Tuh, kayak hari ini saat ini aja ada yang memberikan respon hati-hati keluar. Kenapa? Kita sudah terkoneksi. Jadi kita nih bersyukur loh di tengah zaman seperti sekarang ini pandemi tanda petik ya, ini bukan terlalu masalah. Dengan adanya pandemi, kita masih tetap bisa ngobrol, kita bisa terkoneksi. Orang-orang makin kreatif. Begitu. Benar. Ya kan? Betul. Jadi mulai bikin konten-konten, mulai bikin video-video, bikin talk show. Kayak Daniel bikin talk show begini. Betul nggak? Ya kan? Betul. Nah, jadi yes. kreativitas kita itu sudah sangat ditolong oleh kemajuan teknologi. Jadi jangan bersungut-sungut lah sama pandemi ini. Kita bersyukur aja, jalani aja, kita nikmati aja. Teman-teman yang belum divaksin, buru-buru divaksin. Merek apapun nggak masalah. Saya divaksin mereknya Sinovac. Katanya konon Sinovac itu nggak bisa menangkal virus Delta yang dari India. Ya, begitu. Betul, ada yang ngomong gitu. Nah, ada yang ngomong gitu. Ada yang pakai AstraZeneca. Karena apa? Karena jadi demam dan sebagainya. Sekarang ada Moderna. Begitu. Mungkin nanti Pfizer akan masuk. Udah, mana aja lah. Betul. Yang penting dapat udah puji Tuhan. Betul. Haleluya. Gratis aja protes kok. Betul. Wow, setuju sekali. Pastor, atas nama semua yang nonton dan atas nama diri aku pribadi, aku mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk waktunya, sharingnya, dan kesediaannya. Terima kasih. Mungkin sebelum aku minta tolong dengan segala hormat kepada Pastor untuk
menutup kami dengan doa tutup, kemudian dengan doa berkat juga. Aku minta tolong waktu sebentar untuk aku merangkum sedikit pembicaraan kita dari awal supaya menjadi sebuah peneguhan. Teman-teman yang aku kasih dalam Tuhan Yesus, terima kasih banyak bagi yang sudah nonton. Aku percaya teman-teman pasti sangat diberkati. Mungkin yang kelewat bisa nanti dicek lagi di IGTV, akan ada. Aku yakin pasti akan menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua. Nah, aku hanya mau merangkum sedikit saja teman-teman. Terutama di saat pandemi, saat badai seperti ini, aku rasa poin paling utama yang harus kita lakukan adalah mengucap syukur. Betul sekali, karena di saat kita lihat teman-teman kita mungkin sedang bertaruh dengan nafas kehidupannya ya, menggunakan tabung oksigen, bahkan ada juga yang mungkin teman-teman kita yang sudah berpulang juga ke rumah Bapak akibat penyakit ini. Di saat itu kita masih bisa nonton pada malam hari ini, kita masih bisa berkumpul, masih bisa ibadah, nonton live streaming tadi pagi. Aku yakin itu merupakan satu hal yang harus kita syukuri dari lubuk hati kita yang paling dalam, karena percayalah oksigen sangat mahal harganya, dan kita bisa dapat oksigen secara gratis, itu sudah anugerah terbesar dari Tuhan bagi kehidupan setiap kita. Dan yang kedua adalah belajarlah untuk menyadari bahwa masalah ini pasti nggak akan untuk selamanya. Pasti akan ada end dari setiap masa, akan ada end daripada pandemi ini pun. Aku sangat yakin dan percaya. Cuman saatnya kapan kita belum ada yang tahu. Tapi percayalah, Tuhan Maha Tahu. Dia yang menciptakan engkau, Dia yang menciptakan dunia ini. Masa kan Dia nggak tahu kapan pandemi akan selesai. Cukup percaya dan berserah saja sama Tuhan. Dan yakinilah bahwa ini seperti vaksinasi yang menjadikan imun kita semakin kuat. Dan yang ketiga adalah yang ingin aku soroti juga dari pembicaraan dari tadi yang kita lakukan, yaitu tentang vaksinasi COVID-19 juga. Aku menghimbau kepada semua yang nonton pada malam hari ini dengan segala hormat dan kasih, tolong vaksinilah diri Anda dengan vaksin apapun yang Anda dapatkan. Apabila kondisi Anda sehat dan kondisi Anda baik dan Anda diperbolehkan untuk vaksin, tolong gunakan kesempatan yang ada untuk vaksin. Memang vaksin tidak bisa membuat Anda kebal terhadap corona 100%, tetapi vaksin itu menolong Anda untuk menghadapi virus COVID-19 ini. Jadi saya himbau, jangan banyak pilih-pilih, jangan banyak tunggu-tunggu, dapat apapun, ambil dan pakailah. Dalam nama Yesus pasti jadi kekuatan bagi teman-teman semuanya. Dengan segala hormat, boleh aku minta Pastor Yohanes untuk menutup kami dalam doa. Oke, terima kasih. Mungkin saya tambahin dikit ya, Neil, ya, kalau boleh ya. Yes, jadi teman-teman, saya cuma mau tambahkan satu hal. Dari vaksinasi COVID-19 itu tidak ada chip antikristus, ya. Benar. Yes, betul. Jadi, betul. Ya, jadi baik. saya sudah divaksin dan di lengan kiri disuntik, itu nggak ada chip ya, begitu. Jadi nggak usah khawatir. Yes. Oke, saya sudah divaksin dan saya ngeliat tidak ada chip. Yang kedua, saya sudah melihat banyak orang divaksin di depan mata kepala saya sendiri. Jadi tidak ada chip juga ditanam di situ. Yang ketiga, nggak ada. Yang ketiga, saya juga punya kepala klinik Mawar Saron yang kebetulan kita baru saja kehilangan beliau meninggal hari Kamis yang lalu. Dan saya waktu beliau masih hidup, saya tanya kepada beliau, namanya Dr. Mulyadi Teja Pranata. Saya tanya, saya biasa panggilnya Om Mulyadi. Saya tanya, Om Mul, menurut ilmu pengetahuan kedokteran, apakah chip itu bisa disuntikkan melalui vaksin? Jawabannya adalah, saya tanya lagi, berapa ukuran diameter jarum suntik vaksin? Dan berapa diameter chip yang biasanya disuntikkan ke manusia? Ternyata ukuran lubang diameter jarum vaksin jauh lebih kecil daripada diameter dari chip. Dengan kata lain, kalau chip mau disuntikkan, jarumnya lebih besar daripada jarum vaksin. Betul. Ini logika matematika saja, begitu loh. Ini, maaf ya, betul. Sekolah tinggi-tinggi, nggak perlu sosokan rohani-rohani, bahasa rohani untuk ngerti begini, begitu. Yang penting adalah secara logika aja. Oke? Itu yang ketiga. Betul. Yang keempat, jangan GR lah. Memangnya kita sepenting apa sih perlu ditanamkan chip? Karena kan chip itu adalah memantau. Oke? Nah, seberapa penting sih kita mau dipantau? Dan siapa yang memantau kita juga? Justru yang mau dipantau itu ada orang-orang penting, artis-artis
influencer. Nah, kayak Daniel nih influencer, hati-hati Daniel dipasangin chip. Kacau. Jangan gitu dong. Kalau saya kan pendeta, siapa sih yang mau pantau saya? Paling-paling rumah gereja, kuburan, begitu. Ya kan nguburin jemaat. Udah cuma gitu aja, mau dipantau apa saya? Jadi ya maaf ya, maksudnya buat kita semua yang suka pikir, oh nanti ada chip. Saya cuma mau bilang, emangnya Anda sepenting itu sehingga mau ditanamkan chip? Lalu yang tadi keempat, yang kelima, ini buktinya banyak loh Neil. Yang kelima, sampai saya hafal. Yang kelima, chip itu kan bukan barang murah. Chip itu kan barang teknologi yang tinggi, high-tech sekali. Jadi itu pasti harganya mahal. Nggak mungkin murah. Nggak kita pergi ke Indomaret, Alfamart, dan Maret-Maret yang lain bisa ketemu gitu. Lalu mbaknya bilang, Mas, lagi promo nih Mas, chip microchip nih, beli 1 gratis 3. Kan nggak begitu. Jadi dengan kata lain, kalau memang mau dipasangi chip dari vaksin itu, pemerintah kita mau bayar berapa lagi? Benar. Vaksin aja udah triliunan rupiah loh. Gimana ditambah lagi dengan chip? Pasti akan berlipat-lipat kali. Dananya mau dari mana? Jadi ini loh 5 fakta yang saya bisa hadirkan. Jadi dengan kata lain, udahlah, kita nggak usah takut dengan adanya chip di vaksin kok, nggak ada. Begitu. Nggak ya? ada, betul. Iya. Yes. Oke, itu aja tambahan saya. Terima kasih. Oke, kita doa ya. Yes. Oke, terima kasih, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kalau kami boleh berjumpa dalam Instagram Live seperti ini. Terima kasih untuk Daniel yang sudah memandu talkshow ini. Dan hamba berdoa biarlah Tuhan memberkati Daniel dan juga saudara kembarnya, keluarganya, Tuhan memberkati masa depannya, cita-citanya, apapun yang dirindukan, karunia-karunia rohani Tuhan berikan, biar Daniel juga menjadi contoh terang dan garam bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi setiap kami yang mengikuti Instagram Live ini, maupun yang menyaksikan nanti rekamannya. Tuhan memberkati setiap kami yang punya pergumulan, Tuhan tolong kami dalam nama Tuhan Yesus, kami yang punya sakit penyakit, khususnya untuk COVID-19, Tuhan juga sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan, Tuhan memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak, kami juga berdoa untuk Pastor Yohanes yang telah melayani kami pada malam hari ini. Kami berdoa, biarlah Engkau memperluas pelayanannya lebih dan lebih lagi Bapak. Biarlah Engkau mencurahkan hikmat, marifat, kebijaksanaan lebih dan lebih lagi kepada Pastor Yohanes Tuhan. Dalam memimpin, menggembalai gerejanya Bapak, kami berdoa biarlah lahir umat-umat yang militan Tuhan. Umat-umat yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Jemaat Tuhan yang sangat mengasihi rumahnya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarganya agar aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Apapun yang dilakukan, apapun yang menjadi kerinduan Pastor Yohanes beserta keluarganya, kiranya Engkau jawab dan Engkau jamah Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Pastor Yohanes dengan keluarga besarnya juga dengan gereja GBI Mawar Sharon ke dalam tangan-Mu. Kami percaya melalui kehadiran Pastor Yohanes dan gereja GBI Mawar Sharon, nama-Mu akan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak Pastor untuk sharingnya. Thank you Neil. Udah sekalian didoakan. Terima kasih. Thank you Pastor. Thank you teman-teman semua. Aku Daniel pamit undur diri. Stay safe, stay healthy. Kalau nggak penting-penting, please jangan keluar rumah. Jagai diri Anda baik-baik. Sayangi keluarga Anda. Aku Daniel pamit undur diri. See you all next week jam 7 sore. Stay safe, stay healthy. Good night. Bye-bye.